pagi anak-anakku yang hebat dan tetap semangat ya. Kita mengawali semester genap ini dengan semangat yang baru, semangat terus belajar dari rumah. Nah anak-anakku, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, silakan disiapkan buku pelajarannya dan buku catatannya. Kita awali dulu ya pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemudahan dalam memahaminya. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa ya? Kompetensi dasar yang akan saya sampaikan adalah 3.6, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, memahami konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami pengaruh kalor terhadap benda. Nah, anak-anak coba perhatikan 3 gambar ini. Ya, gambar yang pertama ada air yang mendidih di atas kompor. Gambar kedua ada pakaian yang dijemur di bawah matahari. Gambar yang ketiga ada ikan yang dijemur di bawah sinar matahari. Apakah kalian sudah menemukan persamaan dari ketiga gambar ini? Nah, persamaannya adalah ketiga gambar ini memerlukan panas, ya. Gambar yang pertama panas berasal dari kompor. Gambar kedua dan ketiga panas berasal dari sinar matahari. Nah, apa itu panas? Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, kira-kira apa saja sumber dari energi yang ada di bumi? Yang pertama ada sinar matahari. Sinar matahari ini adalah energi terbesar yang ada di muka bumi, ya. Kita membutuhkan energi matahari untuk apa? Untuk mengeringkan baju, untuk menjemur ikan asin. Petani garam membutuhkan untuk menghasilkan garam. Bahkan tumbuhan pun memerlukan energi matahari untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Sumber energi yang kedua, energi panas yang kedua adalah api. Ya, api ini dapat dimanfaatkan manusia untuk menghangatkan badan, untuk memasak, ataupun kegiatan lainnya yang membutuhkan api. Sumber energi panas yang ketiga bisa didapat dari listrik. Ya, listrik dapat menghasilkan panas yang dapat kita manfaatkan misalnya untuk menyetrika, untuk memasak nasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, sumber energi panas bisa dari gesekan 2 benda, ya. Pada gambar itu ada tangan yang digesekkan. Coba anak-anak praktekkan. Kedua tangan digesekkan. Nah, akan terasa hangat bukan pada tangan kalian? Nah, selain tangan ini juga bisa 2 batu digesekkan. Coba anak-anak praktekkan ketika bermain atau ketika berada di luar rumah. Ketika 2 batu digesekkan, coba pegang permukaan batu. Permukaan batu akan terasa panas. Jika terus-menerus digesekkan, bisa mengeluarkan percikan api. Nah, pengaruh kalor terhadap benda. Panas dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Ya, coba diperhatikan gambar berikut ini. Padat, ada benda padat, ada benda cair. Coba dilihat bagian bawah. Jika benda padat berubah menjadi benda cair, itu dinamakan mencair. Ya, diberikan warna merah, berarti benda ini memerlukan kalor, memerlukan panas.
Benda cair dirubah menjadi benda padat, itu diberi panah warna abu-abu, berarti melepaskan kalor. Nah, ada menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, dan mengkristal. Apa saja pengertian dari yang sudah saya sebutkan tadi? Nah, pertama, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer. Dan ada juga larutan agar-agar yang mengeras. Perubahan wujud selanjutnya adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya es krim yang meleleh dan juga lilin yang meleleh. Selanjutnya ada proses perubahan wujud menguap, yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya adalah air yang direbus lama-lama akan habis dan juga parfum yang disemprotkan ke ruangan. Selanjutnya ada perubahan wujud mengembun, yaitu perubahan dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya adalah titik-titik air pada daun di pagi hari, ya, yang anak-anak kenal dengan embun. Dan juga ada dinding luar gelas yang berisi es akan tampak basah. Selanjutnya ada menyublim, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya adalah kapur barus, kapur barus yang disimpan di lemari, ya. Anak-anak pernah melihat kamper di dalam lemari, lama-lama akan semakin kecil dan habis. Terakhir adalah mengkristal atau mendeposisi, yaitu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Contohnya adalah karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering, ya. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat dilepaskan dan dapat diterima oleh suatu benda, ya. Benda dapat menerima atau melepas kalor, ya. Jika benda diberi kalor, menerima kalor, maka suhu benda akan naik. Sebaliknya, jika kalor dilepas oleh benda, maka suhu benda akan turun. Contohnya, nah ini adalah proses pelelehan logam. Ketika logam dilelehkan, ya, berarti logam akan menerima kalor. Logam akan meleleh. Ya, suhunya berarti akan naik. Nah, kemudian logam-logam ini akan dibentuk sesuai ukuran yang diinginkan. Logam yang sudah selesai dibentuk akan didiamkan. Nah, proses pendinginan logam ini yang sudah dibentuk akan didinginkan. Ini logam tersebut yang awalnya panas menjadi dingin. Ini berarti logam yang telah tercetak itu melepaskan kalor sehingga suhunya menjadi rendah. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas suatu benda itu. Nah, satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Ya, kita mengukur suhu dengan termometer. Nah, kalau mengukur kalor panas, kita menggunakan alat yang disebut kalorimeter. Perubahan suhu dan kalor mempunyai akibat pada suatu benda, yaitu pemuaian dan penyusutan. Ya, tadi suhu dapat merubah wujud benda. Suhu juga dapat memuaikan dan menyusutkan benda. Nah, contohnya pemuaian dan penyusutan benda dalam kehidupan sehari-hari akibat perubahan suhu. Yang pertama, ada pemasangan kaca jendela. Ya, anak-anak, kaca jendela itu dipasang tidak pas pada bingkai jendela. Pasti ada rongganya, ada celahnya.
Kenapa demikian? Ini dimaksudkan ketika kaca memuai, ketika siang hari panas, kaca akan memuai. Nah, ini akan masih ada ruang untuk kaca memuai. Nah, jika tidak diberi ruang, maka ketika kaca itu memuai, jendela bisa pecah. Contoh kedua, ban sepeda, ban motor, dan mobil. Nah, ini ban ini dipompa tidak begitu padat, tidak begitu keras. Kenapa? Selain jika dipompa keras, penggunaannya tidak enak. Jika motor, mobil, atau sepeda ini siang hari mengalami pemuaian karena sinar matahari, supaya tidak meledak, ban sepedanya tidak meledak ketika udara di dalam ban itu memuai karena panas di siang hari. Yang ketiga, kabel listrik atau kabel telepon. Coba diperhatikan anak-anak, kabel listrik atau telepon yang ada di jalan atau di sekitar rumah kalian. Pasti orang yang memasang itu tidak memberi longgar dari kabel telepon tersebut atau kabel listrik. Nah, hal ini ditujukan agar ketika kabel itu memuai karena panas matahari, kabelnya tidak putus, masih ada ruang untuk memuai. Nah, pemuaian selanjutnya adalah pada gelas kaca. Nah, pada gelas yang kalian miliki, jika dituangi oleh air yang baru saja mendidih, gelas kaca bisa pecah. Ya, adakah yang pernah mengalami hal tersebut? Selanjutnya contohnya adalah pemuaian pada sambungan rel kereta api. Nah, jika anak-anak perhatikan pada rel kereta api itu sambungannya tidak dipasang mepet, pasti ada rongga. Nah, ini dimaksudkan untuk tempat memuainya rel kereta api itu, besi yang ada pada rel. Yang terakhir adalah contohnya penggunaan termometer, ya. Termometer itu jika diletakkan pada atau didekatkan pada badan atau benda yang panas, cairan yang panas, maka angka pada termometer akan naik atau cairan yang ada di dalam termometer akan naik. Sebaliknya, jika dimasukkan atau didekatkan dengan benda yang dingin, maka suhunya akan turun. Nah, anak-anak, tugas hari ini sebutkan masing-masing 2 contoh benda yang menerima kalor dan benda yang melepaskan kalor. Ya, selain yang sudah saya sebutkan tadi, silakan dijawab pada buku tulis masing-masing. Gampang bukan tugasnya? Saya tunggu tugas hari ini. Terima kasih sudah melihat video yang saya sampaikan hari ini. Nah, anak-anakku, jika ada yang tidak paham bisa ditanyakan pada guru pengajarnya masing-masing. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.